Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Lisa dari kelas TRI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab 7 tentang visualisasi di sini. Jadi di sini tuh praktikumnya yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan visualisasi data pada database telco customer churn. Nah, jadi melalui rangkaian tahapan analisis, kita itu diminta untuk memahami karakteristik data pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi churn atau berhentinya pelanggan, serta menarik insight yang relevan untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis. Jadi kegiatan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, pembersihan data, dilanjutkan dengan visualisasi Univert, terus Univariate Bierfred hubungan dua variabel, terus multivariate hubungan banyak variabel, terus interaktif dan interpretasi dan penarikan insight. Oke, di sini saya sudah melakukan semua tahapan pada tahapan 1, yaitu pengenalan dan persiapan. Di sini, pada tahap 1 di sini ada tahapan untuk ekspor pustaka yang kita perlukan, seperti di sini kayak Pandas itu untuk membaca dan mengelola database. Kalau Seaborn dan Matplotlib ini tuh untuk visualisasinya, dan Plotly Express ini tuh untuk visualisasi interaktif, serta Google Colab ini untuk mengunggah filenya ke perangkat lokal kita. Nah, terus di sini ada membuat database telco customer churn, atau kita mengupload si file tekno kita. Di sini kita mengupload di sini file mengupload. Nah, di sini kita menggunakan membuka dialog untuk mengunggah file ke komputer Colab. Nah, setelah itu nama filenya itu diambil nih, nama file, terus kita upload list ini itu untuk membaca menjadi data frame menggunakan read pdc sv. Selanjutnya di sini menampilkan 5 baris pertama dari si database tersebut, dari data tersebut, dari database, agar pengguna itu dapat melihat struktur datanya secara umum, termasuk ke nama kelompok dan contoh isinya. Terus di sini juga menampilkan nilai kosong. Di sini dia memeriksa informasi umum atau tipe datanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, fungsi info ini digunakan untuk melihat kayak jumlah baris, tipe, dan data kolom, serta jumlah non nul dari hasil tersebut. Kita bisa ketahui database itu memiliki di mana? Nah, di sini database itu memiliki 7043 entries atau baris dan 21 kolom kosong di sini. Terus di sini ada pemeriksaan nilai kosong atau data kosong. Di sini is null itu untuk menampilkan jumlah nilai kosong di setiap kolom untuk memastikan tidak adanya data yang hilang atau missing value. Hasilnya itu menunjukkan seluruh ini tuh lengkap, seluruh datanya itu lengkap gitu. Nih. Oke, di sini menampilkan 5 baris pertama. Nah, terus yang terakhir di sini ada identifikasi visualisasi penting, yaitu baris dari import call ini tuh untuk digunakan untuk mencatat kolom utama yang akan dipakai di dalam analisis selanjutnya, yaitu kayak berlangganan, biaya bulanan, biaya total, jenis kontrak, dan status churn. Seperti itu. Jadi dia itu dia memiliki 7043 baris serta 21 kolom, terus tidak terdapat nilai kosong pada seluruh kolomnya.
kolom total change itu masih bertype objek sehingga perlu diubah menjadi numeric pada tahap pembersihan data. Oke, mungkin kita ke kode yang kedua. Maksudnya tahap yang kedua sini. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi missing value, terus pastikan tipenya itu kategori atau numerik, terus kita hapus barisan duplikat kalau semisal ada, terus kita ubah kategorinya agar seragam, misalnya yes or no menjadi 1 atau 2, terus kita simpan database bersihnya. Nah, ini pertama kita mengidentifikasi nilai kosong atau data yang tidak valid. Nah, di sini pada awal tahap ini tuh kita memeriksa data yang kosong pada kolom total change di sini. Total change yang is sum ini itu menunjukkan nilainya itu tidak ada nilai none, tetapi setelah kita konversikan ke numerik ditemukan 11 nilai kosong akibat data bersih, spasi atau kosong gitu. Nih. Jadi ditemukan 11 nilai kosong akibat mungkin isinya spasi atau kayak data yang berisi spasi kosong seperti itu. Nah, di sini cek ulang nilai kosong setelah konveksi. Di sini konveksi total change yang awalnya itu bertipe string yang berisi angka dilakukannya konveksi ke tipe numerik. Di sini ya. Nilai yang tidak bisa dikonversi itu yang berisi spasi tadi itu, dia itu ya akan otomatis menjadi none gitu. Selanjutnya, menghapus duplikat jika ada. Nah, setelah yang dikonversikan tadi 11 baris dengan nilai kosong pada total change, kita menggunakan df drop ini untuk bisa menghapusnya. Terus langkah selanjutnya kita hapus si data yang terdapat duplikat tadi. Nah, di sini ya. Nah, jadi hasilnya itu sudah bersih tanpa duplikat ataupun nilai kosong. Terus kita ubah nih kategorinya itu menjadi dari yes or no menjadi 1 atau 0 jika diperlukan, agar kita bisa mudah dianalisisnya secara statistik dan digunakan pada visualisasi maupun model machine learning. Di bagian ubah sini, setelah kita ubah nih yes or no 1, 2 ya. Nah, setelah diubah datanya itu setelah sudah bersih tampilan datanya, selanjutnya itu disimpan pada database bersih. Nah, di sini disimpannya di CSV. Nah, file ini tuh yang akan menjadi dasar untuk praktik selanjutnya gitu. Kemana ini? Kayaknya ada yang error. Jadi hasilnya pada tahapan 2 ini tuh setelah kita bersihkan tadi, database itu tidak memiliki nilai kosong atau duplikat. Terus kolom total change itu tuh tadi setelah bersih telah diubah menjadi numerik, jadi sehingga setiap
siap untuk digunakan untuk analisis kuantitatif. Oke. Terus kolom churn di sini tuh bertipe numerik, kayak numerik biner. 1 itu churn, 0 itu tidak churn gitu, atau memudahkan untuk menganalisis model perbandingan atau model klasifikasinya. Wow, ini kenapa error dia? Terus di sini ada tahapan ketiga, yaitu visualisasi univariate atau distribusi outlier. Wow, di sini error. Kita jalanin lagi deh. df.t ini mana ya? Lihat dulu deh. Selanjutnya di sini kita langsung ke tahapan ketiga. Di sini di tahapan ketiga itu tujuannya kita mengetahui karakteristik dari masing-masing variabel, dan kita mendeteksi adanya outlier. Terus kita visualisasikan menggunakan histogram untuk distribusi data numerik, box plot untuk mendeteksi outlier, terus churn plot atau bar chart itu untuk distribusi kategorinya. Nah, di sini langkah kegiatan itu kita membuat histogram untuk variabel numerik seperti monthly changes, tenure, dan total change. Terus kita amati distribusinya, normal, miring ke kanan atau ke kiri, atau tidak berurutan. Terus buat box plotnya mendekati outlier pada monthly change dan total change. Terus kita juga mengidentifikasi nilai ekstrim yang jauh dari rentang data utama. Terus kita buat count plot atau bar chart untuk variabel kategorikal. Terus kita juga mendistribusikan churn, yes or no, serta kita mendistribusikan kontak bulanan selama 1 tahun atau 2 tahun gitu. Oke, ini masih error, mungkin nanti akan saya benerin. Saya akan lanjut ke tahap 3 di sini. Yang pertama tadi itu histogram untuk variabel numerik. Jadi pada bagian ini tuh histogram itu ada 3 variabel numerik, yaitu tenure, monthly churn, dan total churn, yang menggunakan df 6 columns. His ini tuh yang tujuannya itu untuk melihat distribusi data apakah normal atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Ini ya. Terus yang kedua yaitu box plot mendekati outlier. Nah, pada kode SN box plot data DF ini monthly change dan total change ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan data dan mendekati nilai ekstrim atau outlier. Di sini titik yang berada jauh pada whisker yang menggambarkan adanya outlier. Terus yang ketiga yaitu consplot untuk kategorikal. Nah, di sini tuh ada 2 distribusi untuk menampilkan distribusi kategorikal. Yang pertama itu SN conplot churn data DF. Ini tuh untuk menunjukkan jumlah pelanggan churn yes or no. Nih, untuk distribusi yes or no di sini, dan ada SN conplot contract data DF. Ini tuh untuk menampilkan sebaran jenis kontrak pelanggan selama 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun gitu di sini. Jadi dengan visualisasi ini diperoleh gambar awalnya ini mengenai persebaran data, keberadaan outlier, dan proposisi churn yang membantu tahapan analisis untuk selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan, tugas penjelasannya. Yang pertama itu ada jelaskan apa yang ditunjukkan oleh setiap grafik. Terus juga kita menyebutkan apakah outlier terdeteksi, distribusi, atau pola khusus. Terus tuliskan 2-3 kalimat interpretasi. Misalnya seperti sebagian besar pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 USD dan distribusi miring ke kanan menunjukkan mayoritas pelanggan berbiaya rendah. Oke, penjelasan yang pertama itu dari histogram. Dari histogram di sini ada tenure, monthly churn charges. Nah, di sini dari tenure sendiri distribusinya itu miring ke kanan yang menandakan sebagian besar pelanggan itu baru bergabung dan belum lama berlangganan. Yang kedua di sini ada monthly changes, yaitu distribusinya cukup merata di sini dengan sedikit cenderung ke kanan.
Jadi banyak pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 USD. Terus di sini ada total change, yaitu distribusinya miring ke kanan. Dia miring ke kanan dengan rentang yang cukup luas, yang menandakan banyaknya pelanggan dengan total biaya terendah. Nah, jadi interpretasinya yaitu sebagian besar pelanggan memiliki masa berlangganan singkat dan biaya total rendah. Jadi menunjukkan bahwa banyak pelanggan baru yang mungkin belum mencapai loyalitas pada jangka panjang. Nah, di sini terus ada box plot monthly changes dan total change. Nah, di sini box plotnya digunakan untuk outlier pada variabel numerik gitu ya. Nah, kalau pada monthly change ini tuh dia terlihat beberapa nilai ekstrim. Di sini nggak ada nilai ekstrimnya. Di sisi sini nggak ada. Kalau pada ini ya, monthly change di sini dia titik-titik di sini ekstrimnya itu pada sisi atas ini, berarti menunjukkan adanya pelanggan dengan biaya bulanan jauh di atas rata-rata gitu. Terus kalau total change ini tuh terdapat outlier. Nah, jadi untuk yang mengidentifikasi pelanggan dengan total pengeluaran sangat tinggi. Jadi interpretasinya yaitu meskipun sebagian besar pelanggan membayar biaya yang wajar, terdapat sejumlah kecil pelanggan dengan pengeluaran jauh lebih besar dari biasanya gitu. Kalau misalnya dari distribusi charm yes or no ini, gimana sih ini ya? Ini kalau yang charm yes, nah sini ya, charm yes ini tuh charm yes yang tetap berlangganan, kalau no yang tidak. Jadi hasilnya itu di sini nih. Jadi hasilnya itu menunjukkan ketidakseimbangan data. Jadi jumlah pelanggan yang tidak charm jauh lebih besar dibandingkan yang charm di sini. Jadi interpretasinya yaitu data yang tidak seimbang sehingga model prediksi charm nantinya itu perlu mempertimbangkan ketidakseimbangan ini tuh agar hasilnya tidak bias terhadap pelanggan yang bertahan. Selanjutnya di sini ada distribusi jenis kontrak. Jadi grafiknya itu menunjukkan berdasarkan jenis kontrak, month to month, 1 year kontrak, 2 year kontrak, kayak satu bulan, 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Jadi sebagian besar dari pelanggan ini memilih untuk kontrak bulanan di sini, disusun oleh kontrak 1 tahun, di 2 tahun paling sedikit di sini 1 tahun ya. Jadi interpretasinya yaitu mayoritas pelanggan itu memilih kontrak bulanan karena fleksibilitasnya. Tetapi hal ini juga dapat meningkatkan resiko charm karena pelanggan tidak berhenti kapan saja gitu. Selanjutnya di sini ada tahapan 4. Nah, tahapan 4 di sini yang kita jelaskannya itu tentang scatter plot, yang mana menghubungkan dua variabel numerik, terus box plot, perbandingan nilai antara kategori, terus di sini ada bar chart atau group path, yaitu proposisi antar kategori dan target. Oke. Nah, di sini pertama ada scatter plot antara Tinature dan monthly berdasarkan charm. Pada SNS scatter plot, Tinature, X-nya Tinature, Y-nya monthly, W ini charm, terus DF data, dan alpha-nya 0,6. Ini menampilkan hubungan antara masa berlangganan Tinature dan biaya bulanan atau monthly change dengan warna menunjukkan status charm yang bertujuannya adalah untuk melihat apakah pelanggan dengan masa berlangganan pendek dan biaya tinggi cenderung charm. Di sini
charm. Yang charm di sini 1 dan warna oranye ini 1, yang non charm di sini tuh warna biru. Selanjutnya di sini ada box plot monthly berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak di sini kontraknya kontrak X dan Y change ini yang digunakan untuk membandingkan biaya bulanan rata-rata berdasarkan jenis kontraknya, seperti 1 tahun, 2 tahun, atau visualisasi ini tuh membantu untuk memahami apakah kontrak jangka panjang itu memiliki biaya yang stabil dan membantu memahami biaya yang jangka panjang ini stabil atau tidaknya, atau lebih rendah dibandingkan biaya bulanan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada grouped bar chart proposisi charm tiap kontrak. Jadi pada bagian SN ini tuh menghitung rata-rata charm di setiap kategori kontrak, lalu divisualisasikan dengan SS plot, SNSD box plot ini. Grafiknya sini ya, grafiknya menunjukkan posisi charm di tiap jenis kontrak, sehingga terlihat jenis kontrak mana yang paling rentan terhadap charm di sini. Di sini yang paling rentan 2 years. Jadi visualisasi visualisasi bivariatif ini tuh membantu untuk menentukan hubungan antara perilaku pelanggan dan faktor biaya dan lama kontrak, yang menjadikan dasar analisis prediksi charm, seperti itu. Nah, di sini juga ada soalnya soalnya sama aja. Di sini saya bisa langsung menjelaskan ininya pada bagian scatter plot versus monthly berdasarkan charm ini. Grafiknya itu memperlihatkan hubungan antara lama berlanggan tinatur dan biaya bulanan atau monthly. Sini yang dengan warna yang memiliki status charm, terus titik-titik di bawah tinatur rendah ini tuh didominasikan dengan pelanggan yang charm yang berwarna berbeda di sini. Terus semakin lama pelanggan berlangganan, cenderung charm itu semakin kecil. Jadi interpretasinya, pelanggan dengan masa berlanggan lebih singkat dan biaya bulanan tinggi itu lebih rentan untuk berhenti berlangganan, sedangkan pelanggan yang telah lama menggunakan layanan itu cenderung lebih setia gitu, lebih lama. Yang kedua, di sini ada box plot monthly berdasarkan jenis kontrak. Jadi box plot ini tuh membandingkan antara nilai monthly untuk 3 jenis seperti month to month, 1 years kontrak, 2 years. Jadi pelanggan dengan kontrak bulanan ini tuh memiliki variasi biaya yang lebih besar, cenderung lebih tinggi dibandingkan kontrak tahunan. Kontrak tahunan dan 2 tahun ini menunjukkan biaya yang lebih stabil dan cenderung rendah. Jadi interpretasinya, pelanggan dan kontrak bulanan itu tidak memiliki biaya rata-rata lebih tinggi dan tingkat charm yang lebih besar dibandingkan kontrak tahunan dan 2 tahun. Gitu. Jadi durasi kontrak yang lebih panjang tampaknya bisa membantu menekankan nilai charm gitu, angka charm. Terus di sini ada proposisi charm jenis kontrak atau bar charm di sini ya. Nah, grafik ini tuh menunjukkan proposisi rata-rata pelanggan yang charm gitu berdasarkan jenis kontraknya. Kontrak month to month memiliki posisi yang tinggi di sini, kayak seperti 40-45%. Terus kontrak 1 years dan 2 years di sini itu menunjukkan proposisi charm yang lebih rendah dibandingkan month to month. Jadi interpretasinya, semakin panjang durasi kontrak, semakin kecil peluang pelanggan untuk berhenti berlangganan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa komitmen jangka panjang itu penting dalam menjaga loyalitas pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya, pada tahap kelima di sini, visualisasi multivariatif atau hubungan banyak variabel. Tujuannya itu untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menentukan relasi yang signifikan.
Nah, di sini jenis visualisasi yang kita gunakan yaitu heat map atau korelasi hubungan antara variabel numerik, dan pair plot, kombinasi hubungan antar banyak variabel. Oke. Di sini yang pertama ada heat map korelasi variabel numerik. Di sini ada di sini menggunakan hubungan korelasi numerik. Korelasi nilai korelasi positif berarti hubungan antar searah itu. Misalnya di sini semakin tinggi tinetur, nah semakin tinggi tinetur, semakin tinggi juga si total change. Sini. Terus nilai korelasi negatif itu menunjukkan hubungan berlawanan arah. Berlawanan arah, jadi semakin lama berlanggan maka kemungkinan charm itu semakin turun. Jadi hasil visualisasinya itu menunjukkan bahwa variabel tinetur dan total change ini tuh memiliki korelasi positif yang kuat, semakin charm korelasi negatif dengan tinetur. Selanjutnya di sini ada pair plot. Pair plot ini Pair plot ini menampilkan hubungan antara banyak variabel sekaligus dengan pewarnaan berdasarkan status charmnya. Jadi scatter plot antara pasangan variabel melibatkan pola distribusi antara pelanggan yang charm dan tidak. Terus pelanggan dengan tinetur rendah dan monthly tinggi terlihat lebih banyak charm. Di sini terlihat lebih banyak charm. Sedangkan pelanggan dengan masa berlangganan itu cenderung bertahan. Nah, di sini tugas penjelasannya itu kita menjelaskan hasil dari heat map-nya, variabel mana yang korelasi dengan charm, terus interpretasi, dan tuliskan interpretasikan. Ini sebenarnya sama aja sih soalnya. Oke, kita langsung bahas ke yang pertama itu heat map korelasi variabel numerik. Heat map itu menampilkan hubungan korelasi antar variabel numerik tinetur, monthly, total change, dan charm. Jadi kalau dari tinetur ini tuh total change itu memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Jadi semakin lama berlangganan semakin besar total tagihannya. Tinetur juga menunjukkan korelasi ini negatif dan charm, artinya semakin lama pelanggan berlangganan kemungkinan untuk charm itu semakin kecil. Terus di sini ada monthly charm yang semakin korelasi positifnya lemah dengan charm, menunjukkan bahwa biaya bulanan tinggi semakin meningkat peluang pelanggan untuk berhenti. Jadi interpretasinya variabel yang paling berpengaruh terhadap charm adalah tinetur, diikuti oleh monthly charm. Pelanggan baru dengan biaya tinggi cenderung memiliki risiko charm yang lebih besar. Terus di sini ada pair plot hubungan multivariat berdasarkan charm. Nah, jadi pair plot ini tuh memperlihatkan pola hubungan antara variabel tinetur, monthly, total change dengan warna berdasarkan charm. Titik-titik pelanggan yang charm itu warna berbeda, lebih terkonsentrasi pada tinetur rendah dan total charm rendah. Pelanggan dengan tinetur tinggi dan total charm besar itu sebagian besar itu tidak charm. Jadi interpretasinya terlihat perbedaan visual yang jelas antara pelanggan charm dan tidak charm. Pelanggan baru dengan masa pelanggan pendek dan total, sedangkan pelanggan lama itu lebih loyal terhadap layanan yang digunakan. Ini tahap ke-6. Di sini visualisasi interaktif, yaitu kita menjelajahi data secara dinamis untuk menentukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Di sini ada interaktif scatter plot atau plotly, terus interaktif bar chart, terus ada faceted histogram. Di sini yang pertama. Nah, yang pertama di scatter plot interaktif tinetur versus total change berdasarkan charm.
Jadi itu di sini menampilkan hubungan antara lama berlangganan atau tinetur dan waktu yang dan total biaya yang dibayarkan, total change. Jadi warna menunjukkan status CHARM berhenti atau tidak. Nih, dia semakin kuning, dia CHARM tandanya. Fitur hover menampilkan detail pelanggan seperti customer ID sini. Jadi dari hasil visualisasi ini tuh pelanggan dengan tinetur pendek dan total change rendah itu cenderung mengalami CHARM. Terus yang kedua di sini ada interactive bar chart proposisi CHARM berdasarkan kontrak. Jadi di sini tuh dia menampilkan rata-rata proposisi CHARMs di setiap kontrak man-to-man, one years dan 2 years di sini. Jadi kontrak man-to-man itu memiliki nilai proposisi CHARM sini ya, proposisi CHARM yang tinggi. Jadi semakin panjang durasi kontraknya, semakin kecil kemungkinan pelanggan untuk berhenti. Jadi visualisasi ini tuh membantu untuk kita mengidentifikasi tipe kontrak yang paling beresiko di tahapan CHARM-nya. Selanjutnya yang Vested histogram monthly change, yaitu distribusi biaya bulanan monthly change dan perbandingan berdasarkan status CHARM. Jadi pelanggan dengan biaya bulanan tertinggi itu lebih banyak melakukan CHARMs nih ya, lebih banyak melakukan CHARMs, sedangkan pelanggan dengan biaya rendah itu cenderung bertahan. Oke, di sini kita bisa langsung aja, ini pertanyaannya sama. Jadi pada scatter plot ini, scatter plot interactive tinetur versus total change berdasarkan CHARMs. Jadi grafik ini tuh memperlihatkan hubungan antara lama berlanggan tinetur dan total biaya yang dibayarkan dengan warna yang status menunjukkan CHARMs. Terus pelanggan CHARMs yang warna berbeda seperti putih gitu, pelanggan memiliki tinetur rendah dan total CHARM yang rendah. Terus pelanggan yang tetap cenderung memiliki tinetur lebih lama dan total pembayarannya juga lebih tinggi ya. Jadi insight-nya, visualisasi ini tuh menegaskan bahwa pelanggan baru itu lebih beresiko CHARM dibandingkan pelanggan yang lama dan yang telah menghabiskan banyak biaya lebih besar gitu. Nah, refleksinya itu grafik interaktif ini tuh bisa membantu mengidentifikasikan segmen pelanggan antar CHARM secepat dan akurat. Terus di sini ada interactive bar chart proposisi CHARM per jenis kontrak. Grafik batang ini menunjukkan rata-rata proposisi CHARM pada setiap jenis kontrak man-to-man, one years kontrak, 2 years gitu. Jadi di sini man-to-man itu memiliki CHARM tertinggi, sedangkan kontrak jangka panjang atau 2 years itu menunjukkan CHARM terendah. Jadi insight-nya itu pelanggan dengan kontrak bulanan itu cenderung memiliki komitmen jangka panjang sehingga lebih mudah untuk berhenti berlangganan. Refleksinya, visualisasi interaktif ini tuh bisa membantu perusahaan menilai efektivitas model kontrak dalam mempertahankan pelanggan. Kalau yang terakhir di sini sebaran biaya bulanan, histogramnya itu menunjukkan sebaran biaya bulanan pelanggan berdasarkan status CHARM-nya. Nah, jadi distribusinya itu menunjukkan bahwa pelanggan CHARMs itu banyak berasal dari kelompok dengan biaya bulanan menengah hingga tinggi. Jadi insight-nya pelanggan dengan biaya bulanan tertinggi memudahkan untuk menganalisis segmen dengan biaya bulanan tertinggi, kemungkinan itu merasa tidak seimbang dengan layanan yang diterima, sehingga memutuskan untuk berhenti di sini. Jadi refleksinya di sini visualisasi interaktif ini itu memudahkan untuk kita menganalisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak biaya layanan, terus membantu segmen retenasi berlangganan pelanggan lebih tepat sasaran.
Nah, di sini tugas videonya kan hanya merekam video yang berisi penjelasan dari tahap 1 hingga tahap 6. Jadi di sini sudah saya jelaskan tadi dari tahap 1 sampai tahap 6 di sini. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.